A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kegiatan Nyantren Yuk bersama teman-teman di Khalif Project yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur dan memang izin Allah kita dikumpulkan pada pagi hari ini menjelang siang di Masjid Ibadur Rahman di Pondok Pesantren Al-Lazifi Bogor untuk sama-sama belajar mendalami syariat agar tidak gampang terpukau dengan pujian dan tak terpuruk dengan hinaan tentunya. Karena dunia ini cuma tempat transit. Pun sukses di dunia jangan hilap karena pujian. Pun gagal di dunia jangan terpuruk karena hinaan dan hujatan gitu lah. Karena kita sedang di medan ujian. Hidup yang dikatakan perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain, sebenarnya ini lambang cintanya Allah. Ya, lambang cintanya Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta dengan satu kaum, Allah akan uji. Makanya kalau orang beriman itu tahu di Quran itu banyak himbauan, ancaman dan janji. Ya, himbauan Allah tentang hidup di dunia ini bagaimana penuh dalam Quran. Ya, pun janji-janji indah Allah dalam Quran banyak. Ini kalau janji-janji indah kajian kita besok pagi di Masjid Agung Al-Azhar nanti insyaallah nih ya. Banyak janji yang kadang-kadang kita lupa Allah sudah janji. Allah kalau sudah janji itu wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Kenapa? Karena wa'dallah haq, Allah enggak mungkin mendustakan janjinya. Tinggal tugas kita ini bagaimana menyikapi janji tersebut. Kalau orang yang janji sama kita udah anggap betul. Kita merasakan bahwa ini baru dijanjiin aja udah indah banget, gimana benernya gitu loh. Padahal orang, ini Allah. Makanya kalau orang yang berilmu tahu ketika dia sadar diri dunia ini memang medan ujian, dia akan sikapi ini dengan ilmu. Saya sering sampaikan kok berkaitan dengan Al-Hadid ayat 20, saya sering sampaikan. Di Al-Hadid ayat 20 itu kan Allah pakai bahasa i'lamu kan, berilmulah kalian. Karena kalau kita enggak berilmu agak susah nih. Maksudnya gimana? Allah tuh bilang diulang-ulang dalam Quran. Dan kita juga nyampe ini terkesan mengulang, karena memang Allah mengulang gitu loh. Supaya manusia tahu, kayak perintah sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, ini kita suruh baca tiap hari dan kita nggak boleh bosan untuk baca itu. Quran begitu, dihatamkan, diulang, dihatamkan, diulang. Tujuannya apa? Untuk bisa menjadi petunjuk hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran jadi petunjuk. Ya, tadi pagi sedikit kita online itu kegiatan di Kelapa Gading itu tentang masalah pembentukan karakter karena ujian. Indahnya bentuk karang di pinggir laut itu karena ujian deru ombak yang menabrak dia. Urat jati kayu pinus di pinggir tebing itu karena hembusan angin kencang yang menggerakkan batang mereka, getah membentuk ukiran dalam batang gitu. Ya, Allah kalau uji manusia itu lambang cinta. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Makanya di Nabi bilang Allah itu kalau sudah cinta sama seseorang Allah pasti uji. Justru kalau Allah nggak uji kita, nih
kita kayak ada yang hilang. Nah ujian itu di dalamnya berbentuk pujian atau hinaan gitu loh. Jangan dianggap kalau orang-orang puji kita nih kita lagi nggak diuji. Nih gue nih ada 2 bulan tat, kayaknya Allah nggak nguji tat, dipuji mulu. Itu ujian bro. Itu ujian. Anda dipuji ini hati-hati bumerang yang mematikan. Berapa banyak orang terlelap dalam gelombang pujian. Ya, masuk ke dalam air kemudian karam karena pujian banyak. Lagi apa yang mau dibanggain sih lawang memang kita ini air yang hina, diletakkan dalam kandungan rahim dekat lubang yang hina, keluar barang hina-hinaan kotoran, pun kita mati menjadi bangkai yang busuk, apa yang mau disombongin? Mulianya kita di akhirat nanti. Kemuliaan tersebut kita dapat dengan kebaikan selama di waktu yang minimal di dunia ini kita memaksimalkan kebaikan kepada Allah. Makanya Allah pakai bahasa i'lamu, berilmulah kalian. Kalau enggak berilmu kalian enggak tahu. Ini hidup hayatud dunia laib, cuma permainan. Dunia ini cuma permainan, bukan main-main. Laib permainan. Supaya kau tahu yang namanya permainan itu ada batas waktu. Yang namanya permainan itu ada awal, ada akhir. Dan permainan itu nanti ada poin. Karena kalau tidak nanti kamu menganggap bahwa kematian selesai sudah urusan dengan dunia. Hei, buat apa Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ada satu waktu di mana nanti hari nggak bermanfaat anak dan keluarga. Yang nggak punya anak, nggak punya keluarga nggak usah pesimis nih. Di akhirat nggak berlaku tuh semua. Ya kayak orang beda komplek, beda bentuk rumah. Klaster atau industrialis atau apalah bentuk bangunan sekarang boleh beda, besar kecil kaplingnya pun nggak sama, tapi lubang kuburnya mirip. Orang mau jangkung, mau pendek, mau bulat, mau kurus, hitam putih, jojos jadun, pesek mancung, belok sipit, tetap 2x1 lubangnya. Ya enggak ada beda. Supaya kalian tahu di mata Allah tuh sama gitu loh. Tapi nggak bisa juga kalau kamu nggak berilmu dalam masalah ini. Kenapa? Terbukti kamu jadi orang yang tadi terpukau dengan pujian, terpuruk dengan hinaan. Ya udah sering dibilang juga kok perempuan pokoknya apapun kondisinya kalian tuh mutiara, kalian tuh berlian. Mutiara kan dalam cangkang yang berlumpur, jangan berubah warna karena lumpur, tetap jadi mutiara. Kamu harus jadi berlian walaupun dalam tumpukan batu yang berlumut, tolong jangan membuat berubah warna kamu dari debu-debu batuan tersebut. Kalau kita laki-laki emas bro, ngiket tuh mutiara, ngiket tuh berlian gitu loh. Kenapa? Karena memang harga dia kita yang tahu. Disitulah lelaki mesti punya kemampuan untuk menghargai yang namanya khiyar. Khiyar itu orang yang tahu maklum, menyiapkan maklum. Ya seperti perkataan Hudzaifah ibn Yaman dalam kitabnya itu dikatakan bahwa al-ulama huwal khiyar. Ulama itu ya khiyar. Artinya orang makin berilmu, makin menyiapkan maklum. Khiyar itu orang yang punya harga. Orang yang bisa menghargai. Laki-laki yang berilmu, laki-laki yang punya kemampuan untuk memberikan harga pada sesuatu. Makanya dia ikat. Ya dia tahu lah, nggak mungkin lah ini kalau beling diikat sama emas. Kalau mutiara, berlian dah ikat sama emas dah. Nah itu harga diri seperti itu. Ya dengan ilmu kita tahu bahwa dunia ini cuma permainan, dunia ini cuma sesuatu yang melalaikan, dunia ini cuma perhiasan, dunia ini cuma berlomba-lomba dengan kemewahan, kemegahan, jumlah bilangan harta anak yang kita miliki. Udahlah, dunia ini singkat. Lawang baru kemarin perasaan hari Sabtu udah Sabtu lagi. Lagi Jumat tuh. Ya Allah baru kemarin kita masih serak jadi khotib. Udah Jumat lagi gitu loh. Cepet banget waktu. Baru tadi loh kita subuh loh. Udah mau johor nih. Kita kayak diudak-udak sama waktu. Memang begitulah kondisinya. Makanya Allah bilang kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatu. Ya ini kayak kita ngelihat bukit kering kerontang hijau terguyur hujan, hijaunya itu jangan terus membuat kita lupa dia pernah kuning kering kerontang gitu loh. Kayak kita pernah susah, nganggur, bingung, gak ada kerjaan, gak ada income, sekarang punya, ingat dulu tuh lu gak begini gitu loh.
Jangan jadi berubah. Di zaman susah temannya marbot. Giliran lagi seneng sampai belaga nanya, masjid mana sih? Siapa nih orang? Sombong banget. Hidup modal DP, heran dadak busung amat gitu loh ya. Jangan malu gitu sama Allah ya. Kama sali ghaisin ajabal kufar nabatuh. Ustadz, kalau dibahas kayak gitu Tat, kita kayak dicuci mukain Tat, bener Tat. Anak kayak jadi seger Tat, dicuci mukain gitu ya. Ya nggak apa-apa. Terus kok udah tahu tuh kita mesti gimana Tat. Gitu kan bahasanya. Supaya kita nggak terpukau dengan pujian, nggak terpuruk dengan hinaan. Yang paling bagus memang kita mengembalikan ini kepada contoh orang yang pernah diginiin sama Tuhan. Siapa? Sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sahabat yang radhiyallahu anhu, Allah ridho sama dia, dia ridho sama Allah. Kok bicara ridho Ustaz? Ya iyalah, lawang memang Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, toh nanti ending hidupmu itu kan seperti apa yang Allah firmankan. Allah pengen akhir hidupmu itu terpanggil, Allah nggak nyebut nama yang berasa aja gitu loh bahasanya. Allah nggak nyebut nama. Apa ayat yang Allah bakal panggilkan di ujung hayat manusia? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Allah nggak sebut nama karena nama bebas. Siapapun boleh melakopkan diri dengan nama tertentu. Titel sebagai bukti pendidikan dia silakan. Tapi Allah nggak panggil semua. Allah cuma bilang, hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai yang jiwa-jiwanya tenang. Siapa yang jiwanya tenang Ustaz? Ya nggak tahu, tanya sama dia noh. Gitu. Yang jiwanya tenang dapat bocoran tuh kaya yang bersyukur, miskin yang bersabar. Karena nanti ada orang yang kaya sombong, miskin kufur, ada. Allah pengen yang jiwa-jiwanya tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai yang jiwa-jiwanya tenang. Irji'i, siapapun kalian, irji'i, balik. Ila rabbiki, sama Rabb yang menciptakan kamu. Radiyatan mardiyah, ridho dengan kematian, Allah ridho dengan kembalinya kamu. Jadi nanti Allah pengen tuh ada orang yang meninggal tuh ridho. Kan jarang kasus orang mati ridho. Dokter bisikin, Bu, Pak, ini dapat kabar gembira nih. Apa dok? Lu mati besok. Yuh, nggak ada kabar yang enakan dikit nggak dok? Gitu ya. Ya kan kalau orang yang berilmu kan tahu mati itu kan memang proses masuk surga. Abang kita banting tulang beribadah begini kan pengennya masuk surga, betul kan? Masuk surga pengen dong ya. Dan gak mungkin lah kita masuk surga kalau gak mati dulu. Pasti mati. Mau surga gak? Mau Tat. Mati? Oh gak, susah. Gimana gak ada pintu sendiri? Gak bisa. Katanya masuk surga naik ojol. Gak bisa. Ya, Allah bilang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu balik deh ke Tuhan yang nyiptain kamu. Maksudnya gimana Ustaz? Tuhan yang nyiptain. Ya emang gak berasa diciptain Allah. Dimana kamu gak bisa pilih takdir. Lahir di keluarga yang gak ngerti agama. Besar di lingkungan yang kacau dalam hal keagamaan. Kamu gak punya basic santren. Ya cuma punya keinginan nyantren yuk gitu kan. Dan itu gak gampang. Ya Quran boleh sama, kitab ulama boleh mirip, ustadznya sama, tempatnya sama, minta di waktu yang sama. Bisanya pasti beda. Dan itu gak gampang. Kalaupun bisa, antara orang yang nuntut ilmu jalan kaki sama orang yang pakai skateboard pasti beda hasilnya gitu loh. Orang dulu untuk mendapatkan satu hadis, dia jalan kaki 6 bulan. 6 bulan jalan kaki buat satu hadis. Kita kan hitungan detik tinggal klik doang asal deket sama tiang wifi aja dah. Gitu. Buka Maktabah Samila atau yang terkenal di antara kita ada Rumah Isola, Ustadz Muhammad Abdul Sikal tuh. Nanya apa juga disautin. Hari gini gampang banget hidup, ya Allah kita gak usah berkeringet buat hafal satu riwayat. Gampang. Tapi kan menghargai ilmunya beda sama orang dulu. Menghargai ilmunya beda orang dulu, ya Allah. Kalau bawa buku tuh begini.
Ya, betul-betul dihargain, ada yang di atas kepala tuh dibawa tuh. Bener-bener gak main-main. Ya sama dengan orang tua yang berasa lelah, banting tulang berangkat pagi pulang sore, bawain makanan, kalau hujan ditutupin pakai jaketnya, kadang berhenti dulu di halte takut di makanan lumer kena air, sampai di rumah, ya Allah kadang-kadang gak disenggol disia-siain, tuh kita yang tahu tuh rasanya berat bawa tuh makanan gitu loh. Ketika anak tidur keluarga sudah gak ada yang hidup, sampai kita habisin dikit-dikit, lupa lagi diet gitu ya. Takut mubazir gitu loh. Pilihannya berat antara gagal diet kemudian gemuk atau mubazir temannya setan. Kan bingung tuh dua tuh. Padahal emang malas diet, ngeles aja tuh ya. Jadi kadang-kadang kita di posisi yang seperti itu tuh. Gimana ya? Ya cuman kalau orang yang memang merasa susah ketika mendapatkannya, ya dia akan menghargai. Dia akan menghargai beda-beda, orang yang lelah tuh beda. Wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Sampai ulama bilang kelezatan itu cuma dirasa sama orang yang merasa lelah. Ya. Ya hari gini anak-anak sekarang kan gak susah. Lawang makan tinggal online, gak butuh kompor minyak atau listrik. Ya pesanan sampai tinggal dimakan. Cuma lihat, tidak memperhatikan ada makan yang tersisa kemudian terbuang percuma, dia lupa itu belinya itu pakai uang Tuhan. Iya, di mana itu nikmat yang Allah kasih, punya duit bisa beli sesuatu, dia lupa nikmat itu bakal ditanya. Tsumma latus'aluna yauma idzin. Allah bakal tanya. Aduh Ustaz, ya Allah Ustaz, diomongin gitu Tat, bener-bener Tat, aneh kayak wudu pakai americano Tat, betul Tat, Masya. Sampai lupa diminum tuh kopi, betul dah. Aduh, gimana ini Ustaz? Ya udah sekarang gini, kita balikin ini kepada contoh para sahabat radhiyallahu anhum. Supaya dia nggak terpukau dengan pujian, nggak terpuruk dengan hinaan, mereka memberikan apa ya? Protektor lah, kayak ruji-ruji lah. Orang kita bilang tedeng aling-aling lah, ya untuk menjaga sesuatu yang datang sebagai bahaya gitu. Yang pertama mereka menekankan sekali, pokoknya gini, karena ini kita nih hidup kayak ikan dalam akuarium. Akuarium ada yang punya, ada yang ngisi, ada yang ngerawat. Kita ini punya Allah. Kita ada dalam akuarium kehidupan. Di mana akuarium itu ada yang punya tuh Allah. Maka mereka tidak akan pernah mau menjauh dari Allah. Kalau manusia nolong, ya ada yang mau ada yang enggak, pun cara nolongnya pun kurang lebih dah. Tapi demi Allah, kalau sudah Allah urusannya, cara kerja Allah beda sama manusia. Saya sempat sampaikan di beberapa kajian, kita merasa mentok masalah enggak ada solusi. Pernah enggak kita di posisi Nabi Musa? Di mana lari dari kejaran Fir'aun dan pasukannya yang banyak, mentok karena ada laut di depan dia. Maju kena, mundur kena nih. Kalau kita di posisi Musa, itu kita berembuk sama yang pinteran dikit tuh. Gimana caranya bikin penyeberangan di laut kayak Suramadu, ini gitu ya. Oh nggak bisa bang, ini dia setengah jam lagi datang nih. Tuh. Itu bikin Suramadu itu di sini penyeberangan butuh waktu sekian tahun, mentok kita. Tapi kalau Allah urusannya ketika kita dikejar oleh dunia yang membuat kita nggak bisa menghindar, buat Allah itu bukan terus mikir gimana bikin jembatan, enggak. Allah bilang siapa di antara kalian yang berilmu, tolong lemparkan tongkat ke laut, laut terbelah, lihat cara Allah. Dan itu mukjizat yang Allah kasih kepada makhluk yang bernama Musa. Enggak ke setiap orang. Jangan terus kalau Musa bisa ngebelah laut dengan tongkat, kita latihan ngelempar kayu di Marina Ancol gitu loh. Lu ngapain bro, gue latihan kayak Musa. Ya gak bisa. Lu siapa bukan Musa. Lu si Uca bukan Musa, beda. Ya lihat cara Allah. Apa kita pernah di posisi Ibrahim alaihissalam. Bentroknya sama babenya langsung sama orang tua. Nggak tanggung-tanggung nih babe, nggak demen sama anak, sampai dibakar nih anak. Kita cuma dibakar api kesel doang sama temen. Atau ibu dibakar api cemburu karena bapak, betul? Sampai skincare nggak ngefek, dibakar mau jadi hitam mulu kan, dibakar gosong. Aduh gimana Ustaz ya? Iya, kalau buat Allah untuk menghentikan api yang membakar Ibrahim itu, Allah nggak kayak kita yang repot nyari ember sama gayung.
Telepon belanwir paling begitu ya. Kalau Allah enggak. Allah cuma bilang ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api dingin. Itu gimana api bisa dingin? Enggak usah dibikin, emang dia yang bikin kan begitu. Terus jangan terus ente jadiin wirid. Karena banyak nih teman-teman nih, Anda sempat nanya gak aneh. Dia baru mau buka usaha catering, gorengan-gorengan gitu ya. Ada wiridnya supaya kena minyak gak panas. Wirid apa yang dia bilang? Ya nar kuni bardan wasa. Wah Ibrahim, saya kata gitu sama dia. Jadi orang kadang-kadang suka ada aja tuh ya. Ada lagi wirid idrib bi asokal hajar fan fajrot isnata asrota ainan. Ini tukang ledeng nih. Teman-teman Mario Bros nih, kalau lagi nyari mata air wiridnya gitu, aduh itu mukjizat. Mukjizat itu untuk para nabi dan rasul, ente siapa gitu loh. Kita ini bukan nabi, kita bukan rasul. Kita aja bukan ulama, ulama punya karomah. Kita bukan ulama, kita punyanya al-maunah. Nah asik nih, nabi rasul punya kelebihan yang namanya mukjizat. Ulama punya kelebihan yang namanya karomah. Kita orang biasa punyanya al-maunah. Tuh. Sama, semua dari Allah. Mukjizat enggak forever. Enggak selamanya Musa ngelempar tongkat laut ke belah, enggak. Itu mukjizat sesekali, enggak selamanya Ibrahim dibakar enggak mempan, enggak. Begitu juga karomah. Ya, ulama dibacok nggak mempan, nggak selamanya. Yang di atas ulama aja jebol perutnya sama Abu Lulu Al-Fairuz tuh, Umar Ibn Khattab, betul? Jadi kalau ada orang kebal, siapa ini ngalahin Umar bin Khattab? Kan gitu. Itu mukjizat. Kalau kita al-maunah, al-maunah itu didapat dengan cara beristi'anah. Isti'anah itu artinya predikat minta tolong. Al-maunah objeknya yang diminta. Wasta'inu bis-sobri was-sholat. Lu minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa minta tolong? Karena memang solusi ada pada yang maha menciptakan masalah. Ya, kayak ibu kan pegel sama bapak. Ibu ya, bapak lebih pegel sama ibu gitu ya. Jadi ketika saling pegel itu bukan saling menghujat, bukan. Mencari solusi untuk menghilangkan kepegelan tersebut. Ya. Saya sengaja beli obat gosok. Suami saya sering pegel sama saya. Hatinya yang pegel, bukan belakangnya. Jadi bukan kita gosok pinggang karena pegel hati, bukan. Salah ya. Bukan itu maksudnya. Nah para sahabat itu sengaja. Mereka push diri mereka untuk mengenal Allah. Yang pertama ini penting banget nih. Karena kalau kita cuma baca casing judul pujian dan hinaan ya, kita harus tahu ini pujian ya enggak, kadang kita enggak bisa menghindari pujian. Makanya ketika sahabat nanya ke Nabi tentang pujian, kita enggak pengen dipuji, cuma dipuji gimana? Kata Nabi nikmat yang diduluin. Enggak apa-apa, bukan maunya kamu. Tapi lihatlah cara ulama ketika dipuji. Mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking mereka enggak mau menjadi orang yang merasa lebih ketimbang orang lain. Ya, itu orang yang kenal Allah. Ya, apa sih yang mesti dipuji lah, wong semua izin Allah. Kamu tuh Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah, Alhamdulillah, khalas. Allahu Akbar. Enggak pengen merasa sombong di hadapan orang. Dan memang enggak perlu ada yang disombongkan gitu loh. Dia berusaha untuk seperti itu. Dia kenal Allah lah. Nah kenal Allah itu yang sering dibahas lah ya. Kita juga pernah ngomong kok dengan teman-teman yang sudah berapa kali hadir di sini. Perdalam tauhid. Perdalam tauhid. Dalam tauhid itu kita disuruh kenal Allah. Dengan cara mengenal jobnya. Rububiyah namanya. Job itu rububiyah. Allah yang menghidupkan, mematikan, ngasih rezeki itu jobnya Tuhan. Tolong kenali Allah dengan jobnya. Kalau sudah kenal Allah dengan jobnya, berikan nama Allah dari jobnya tersebut. Namanya asma wa sifat. Ada rububiyah, ada asma wa sifat. Allah yang ngasih hidup, Allah al-hayyi. Allah yang mencipta, Allah al-khaliq. Gitu ya. Allah yang maha perkasa, al-jabbar. Allah yang maha adil, al-adlu dan lainnya. Sehingga nanti kamu terpicu untuk menghafal nama Allah dengan betul. Bukan cuma sekedar hafal tanpa makna yang dia pahami. Karena nanti kita disuruh minta dengan nama tersebut. Makanya tauhid yang ketiga, tauhid uluhiyah. Atau dalam bahasa lain kata Ibnu Qayyim, tauhid tolab wal qasdu. Tolab wal qasdu. Tolab itu minta, qasdu nyampein maksud.
Ya. Turububiyah satu buku kalau kita mau baca tuh. Ya, Asma wa Sifat Ibnu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad itu bikin buku tentang Asma wa Sifat, enggak habis-habis saya juga baca itu tuh ya. Yang ketiga, masalah Tolab wal Qasdu. Nah, ini lebih gila lagi nih. Ini bukunya ini setebal buku Sahih Bukhari nih. Kenapa? Karena memang di situ kita minta dan menyampaikan maksud. Karena kan sesi berikutnya kan kita nih ada istilah hadiah yang kita pengen bahas nanti nih. Ya karena apa ya, kalau hadiah itu mubah, bisa jadi sunnah kalau memang niatnya lillah. Tapi hukum asal hadiah itu mubah. Nah makanya kalau mubah itu nanti ada fatwa ulama. Ada mubah yang mendatangkan kehalalan, ada yang mendatangkan keharaman. Tinggal tergantung peruntukan hadiah ini untuk apa. Karena hukum asalnya mubah. Mubah tergantung niat. Kalau niatnya buat ngelicinin urusan jadi makruh nih. Kalau mubah untuk membuat orang itu duluin dia namanya nyogok nih. Nanti ada bahasannya. Nah kalau di negeri kita ini sampai ada fatwa ulama yang namanya hadiah dalam sebuah proyek itu dibilang gratifikasi. Ya, karena banyak orang memberikan hadiah untuk sebuah maksud, udah beda. Kalau dulu bahasa agama Nabi nyunahin hadiah, bahasa Rasul tuh tahadu tahabu. Saling memberi hadiah timbulnya cinta, itu riwayat. Makanya nggak serampangan nih. Di situ nanti orang laki mesti tahu tuh ya, dimana ketika kita wajib memberikan nafkah kepada pasangan kita, ikatan kita kan sama Allah bukan cuma sama dia. Kasih makan yang dimakan, kasih baju yang dipakai gitu ya. Tapi di situ tetap untuk menimbulkan rasa ada hadiah. Di luar nafkah itu ada hadiah. Jangan dilupain, jangan beranggapan, anu udah ngasih nafkah, iya emang harus, kalau enggak dosa. Tapi kalau pengen punya rasa hadiah, kasih hadiah. Ini kata ibu-ibu cakep nih kajian kayak gini tat gitu ya. Diseringin gitu ya. Karena itu yang kurang tuh tat hadiah gitu ya. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah timbul rasa dan cinta ya. Jangan ngayal pengen metik rasa dan cinta kalau enggak ada hadiah. Kayak kita nanam pohon. Pohon buah apapun yang ditanam asal tanah subur pasti berbuah. Tapi kalau pengen punya bentuk yang sempurna, rasa yang perfect, ya kasih hadiah pupuk. Colong agak sedikit perhatiannya penuh. Gimana cara memperhatikan hama sekecil apapun, hasilnya maksimal. Kayak kita ke anak, ya kalau tiba ngedidik, ngebesarin, ya siapa juga sanggup. Enggak usah juga nih anak bakal gede sendiri. Berapa banyak orang-orang hebat berawal dari jalanan gak punya orang tua. Ya jadi kalau Allah mau. Tapi kalau pengen punya anak yang sempurna, ya anak yang sempurna itu bukan cuma sukses buat pribadi ya. Ketika dia sadar hidupnya ada bagian orang tua di badan dia. Itu sempurna banget. Kedekatan orang tua kepada anaknya dengan bahasa Quran, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikanlah orang tuamu sahabat. Enggak mungkin anak bisa bersahabat kalau kita enggak ajarkan persahabatan sama mereka. Seperti itu. Kenali Allah. Mengenal Allah, kemudian mereka berusaha proses pengenalan itu menimbulkan rasa cinta. Kenapa? Kenapa bisa cinta sama Allah? Ya karena tahu Allah. Makanya jangan suka nuntut orang, kamu cinta gak sama aku? Gue baru kenal 2 jam lu tuntut cinta, yang gak bisa. Cinta itu buah yang dipetik dari sebuah tanaman rasa yang ditanam dan dijaga gitu loh. Enggak bisa kenal 2 jam bilang cinta. Cinta apa nih? Cinta prosesnya dalam, makanya orang dulu tuh lebih awet. Ya kenapa? Karena cintanya di akhir bukan di awal. Kita mah cinta hayalan. Orang bisa cinta sama Allah, satu buku namanya Raudhatul Muhibbin. Bukunya Ibnu Qayyim tuh kalau baca taman-taman orang yang jatuh cinta sampai geleng pala gitu. Ada orang yang nangis waktu siang. Bengul dia punya mate, ditanya mate lu bengul ngapain? Ya nangis. Kata kecolok, nangis. Tuh ngapain nangis siang-siang gini? Ya siapa yang gak nangis? Semalam jadi gak tahajud, kesiangan. Gak tahajud nangis. Subhanallah. Subhanallah. Segitunya. Ya Allah. Betul kata orang-orang dulu, para ulama suka bilang, itu perampok kalau tahu harta terindah para ulama ada di otak dan di hatinya ketika mencumbu Tuhan, dipotong leher ulama buat diambil tuh harta.
Bukan lagi uang yang diambil. Karena uang itu nggak nikmat buat orang-orang tertentu. Andai orang tahu cinta itu lebih daripada uang, udah dipotong leher ulama untuk diambil hartanya itu. Masya Allah. Jadi mereka orang yang kenal Allah. Sampai segitunya-segitunya. Keselnya orang yang gak dikasih tahu ada orang susah yang layak dibantu. Ada tuh orang, ya Allah kenapa sih gak ngomong? Kan gue, biasanya orang malah seneng kalau gak dikasih tahu ada orang minta gitu. Alasannya gue gak kasih tahu gitu kan. Tapi kalau orang yang seneng sedekah, kesel. Karena dia tahu sedekah itu asik. Sedekah itu tudiul bala. Sedekah itu unfik alik. Allah akan sedekahkan dia. Sedekah itu mempertontonkan tak kurang sedikit pun banda. Mana qasad shadaqatum mimalin. Tidak pernah kurang harta karena sedekah gitu loh. Makanya orang-orang yang gemar bersedekah. Aduh nikmatnya sedekah tolak bala tudiul bala tuh susah dikemas dengan kata-kata. Ya. Mereka mencari orang yang layak dicari karena mereka tahu yang mereka punya cuma titipan yang suruh dijalani sama yang nitipin. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Gitu loh, rumus itu dipakai sama dia. Maka apapun manajemen hidup berkaitan dengan uang ini, pokoknya orientasinya menguntungkan bukan ngambil untung. Kalau kita kan pengennya kan diuntungin sebelum memberikan untung. Kita pengen disukai sebelum menyukai. Kita pengen dihargai sebelum menghargai gitu kan. Rumusnya enggak gitu. Untuk merasakan nikmat ikan tongkol, kita suruh mancing dulu pakai pala ikan gabus. Untuk dapat nikmatnya ikan sebesar lumba-lumba, Anda harus mancing dulu pakai tongkol. Kalau pengen dapat ikan segede paus tutul, tolong kasih umpannya lumba-lumba. Itu yang namanya unfik alik. Ini banyak orang ngasih kagak pengen enak yang nggak bisa. Nggak bisa. Itu benalu dalam kehidupan. Lihat tuh benalu di pohon alpukat, di pohon nangka, di pohon macam-macamnya. Saya di sini ada pohon-pohon buah yang sengaja benalunya saya suka nggak hilangin. Ya sering saya jadikan contoh, kadang buat video-video pendek ini lihat nih. Tuh benalu di pohon nangka tuh nggak ada benalu berbuah nangka. Lihat benalu di pohon mangga sama modelnya dengan benalu jeruk, benalu yang lain-lain. Tapi nggak ada yang berbuah. Orang tuh bisa seperti benalu itu. Kalau hidupnya cuma pengen numpang hidup dari orang lain. Sementara harga diri itu memberi bukan menerima. Masya Allah ya. Itu izahnya di situ. Dia cintai Allah. Karena dia kenal Allah. Kemudian dia takut kepada Allah. Takutnya nggak tanggung-tanggung, sepi dia takut, rame dia takut. Sepi dia takut apa? Dia takut enjoy bermaksiat seakan Tuhan nggak melihat dia. Kalau bikin dosa ngecek dulu tempat ada CCTV-nya nggak gitu loh. Ya kalau CCTV manusia memang nggak di semua tempat dipasang, tapi kalau CCTV Allah yang mereknya Raqib sama Atib, ya dimanapun Anda berada dia tahu. Ketika yauma yakumur ruh, dibangkitkan ruh-ruh nanti, kalian akan diberikan kitab. Itu hasil CCTV yang Allah tanamkan dalam badan kalian. Ini yang, aduh kalau kurang-kurang muhasabah diri berat banget. Ya berat sekali. Itu yang pertama. Cara sahabat itu mereka paksa diri mereka untuk kenal Allah. Nah kenal Allah ini bukan cuma sekedar mengenal tauhidnya, tapi prakteknya gitu lah. Karena nanti banyak juga orang mengaku mengenal Allah, sudah belajar tauhid, tapi prakteknya enggak. Yang anak durhaka sama orang tua zalim sama anak, yang suami zalim sama rumah tangga, bini ngebentak suami. Ini ngaji di mana Pak De? Gitu loh. Kok jadi acak-adung begini berantakan bener ini? Ya ini kajian tauhid di mana-mana. Tauhid tidak boleh syirik Loh bini takut. Hah? Masya Allah ya. Musyrik itu namanya gitu loh. Dari mana kajian tauhid kalau kayak begitu Mbak? Ya enggak ada. Justru orang kalau berilmu itu meletakkan semua pada porsinya. Jangan cuma berteori. Takutnya ilmu yang kita pelajari jadi teori ini membuat kita dicibir oleh ulama yang istilahnya itu keledai bawa buku. Buku ilmu di pundak dan di samping keledai dibawa-bawa. Cuma keledai nggak pernah pinter bawa tuh buku. Takutnya kita kayak begitu. Kajian sono, kajian sini, kenal ustaz sono, ustaz sini. Tapi cuma nulis, cuma nyatat nggak ada yang kepake. Hinalah kita. Ayo dong mulai hina.
Dan laki-laki itu mesti merasa hina dengan begitu. Seperti perempuan juga menjadi penentang syariat. Bukan nggak tahu hukum, tahu. Tapi praktek itu minta dispensasi Tuhan. Ujung-ujungnya darurat. Ya aku sih nggak mau, cuman siapa yang kuat gitu lah. Terus Tuhan suruh paksa Allah gitu lah. Ya nggak gitu kali ya. Bukan Tuhan yang suruh maklum situ anak Tuhan. Tuhan nggak punya anak. Akhirnya pindah agama ujung-ujung kalau begini nih ya. Jangan suka pengen dianggap anak Tuhan, dimaklumin Tuhan. Tuhan nggak punya anak. Itu ayat pendek 4 sekali baca sepertiga Quran tuh. Ya, lam yalid. Baca tiap surat baca gak paham arti gimana sih? Allah tuh nggak beranak dan nggak diperanakan. Lam yalid walam yulad. Kalau kenal Allah gitulah ya, gitu ya. Nggak apa-apa lah. Nih kita bahas belum mendetil. Tuh belum mendetil tuh. Ya, baru satu paragraf tuh. Kita sampai malam ya. Urusannya nggak pulang deh. Yang kedua kata ulama yang kedua ya. Dulu para sahabat itu dia sikapi kehidupan. Dia sikapi kehidupan ini dengan cara bagaimana mereka selalu dekat dengan contoh hidup yang Allah utus pada setiap umat. Seorang Rasul. Jadi kalau tadi kan kenal Allah timbulin cinta. Ya, kalau sekarang yang kedua suruh kenal utusan Allah dan timbulin cinta. Cinta Nabi. Jangan ngaku umat Islam kalau enggak kenal Nabi. Karena Allah utus pada setiap umat seorang Nabi. Kalau Anda nggak nyontoh Nabi, keumatan Anda dipertanyakan. Nabi bilang A, lu bilang B. Nabi bilang B, lu bilang C. Lu siapa? Gitu loh. Akhirnya takutnya cuma gugur hukum. Sholat mah sholat, Allahu Akbar. Sama orang tua ribut. Allahu Akbar sama laki bentak. Allahu Akbar ditagi afwan akhi. Ini aufu bil ukutnya mana nih kalau kayak begini nih. Ya ini yang kayak gini kurang nyontoh nih. Ya, orang Islam tuh harga dirinya tuh wa aufu bil ukut. Bisa pegang janji. Janji sama Allah, janji sama orang. Ya. Masya Allah. Yang kedua, para sahabat ini berusaha untuk survive lah. Untuk tetap tidak goyah dengan pujian, tidak terpuruk dengan hinaan. Mereka tuh berusaha ngelihat Nabi lah. Kenapa? Karena yang pernah dipuji, ya Nabi pernah dipuji. Yang pernah dihina, ya hinaan ke Nabi lebih kuat dari hinaan dia. Kan gitu ya. Maka dia jadikan contoh. Kenapa? Karena Allah juga sudah bilang kalau untuk urusan Nabi. Sebelum ngomong ke umat, Allah sudah ngomong ke Rasul. Ya Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Muhammad, aku nih Allah sengaja bikin kisah nyata yang pernah terjadi para nabi rasul sebelum kamu dalam Quran. Kalau kamu baca masalah mereka, kamu akan merasakan atau mungkin kamu ada bayangan. Ma nusabbita bihi fu'adak. Kalau kamu tahu ceritanya itu, hatimu tenang. Mungkin satu waktu kamu punya anak Muhammad, kata Allah gitu bahasanya. Anak bakal ngulek hati ente. Ya, bakal ngulek hati ente. Enggak usah merasa diintimidasi cobaan Tuhan. Karena yang dibikin pegel sama anak dari zaman Nabi Adam, anaknya udah bunuh-bunuhan. Baca. Enggak jadi hinanya tuh Adam. Melihat gimana Adam dan Hawa menyikapi ujian. Dua-duanya tobat. Doanya apa? Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh Allah balikin Adam ke sorga karena istighfar. Bukan minta dibalikin ke sorga, tapi karena istighfar Allah balikin dia. Turun di bawah Adam ada Nabi Nuh. Kebalikan nih, ujian anak ada, anaknya bangor juga si Kanan tuh. Enggak sampai bunuh-bunuhan sih, memang enggak ada lagi yang lain, anaknya Kanan doang. Cuma punya mau laki bini tobat kayak Adam sama Hawa. Lakinya mah tobat, bininya no lihat.
Ya, bininya Nabi Nuh kan perempuan pertama berbuat kufur, betul? Jadi ente nggak usah pesimis. Kayaknya Allah sengaja nih ngazab Anda, dia punya bini nggak bener. Ya, pundung diuji begitu. Yang pegel sama bini bukan cuma ente, Nabi Nuh. Lu pegel sama dia paling 20 tahun, Nuh 1000 tahun, betul. Muntah-muntah deh tuh, betul. Ya, kebayang. Kita baru berapa tahun udah collab, udah kayak layangan telap. Layangan putus. Udah keren. Ya Allah, saat nggak kuat saat ya Allah. Makanya ngaji, jangan baca komik dibaca. Makanya ngaji, jangan WA, buka tutup. Ya, gak ada yang WA yang kemarin juga dibaca itu. Hapus jadi nggak pusing. Ya. Ini WA minggu kemarin dibaca mulu kan jadi bebekas terus ya kan. Hapus sudah. Biar ada berita baru lagi yang masuk jadi agak sedikit fresh lah otak kita. Ya. Iya, suruh lihat tuh. Pegel sama laki, lihat Asia dengan lakinya Fir'aun. Lihat semua ada contohnya sudah. Ya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini hidup cuma perputaran, pergantian. Apa yang kau rasa hari ini orang dulu pernah merasa, makanya nyontoh Rasul. Jadi nggak kolab banget sama ujian dunia gitu loh. Iya. Ya tentu caranya pernah kita sampaikan juga di beberapa kajian karena ini sifatnya nyantren new ya kita sedikit ulang bahwa kalau kamu ngaku cinta Rasul, tolong konsekuensinya diperjelas. Taatin perintah Nabi. Kalau Nabi sudah perintahkan ketemu ayat A, ketemu hadis perintah, taatin. Perintah itu wajib maknanya. Yang kedua, jauhin larangan Nabi. Kalau Nabi sudah ngelarang jangan dicoba-coba. Perintah larangan Nabi, perintah larangan Allah. Kalau Anda mengaku cinta Nabi, percaya deh yang Nabi kabarin walaupun sifatnya gaib. Ya, walaupun sifatnya gaib, ancaman neraka ya, ancaman azab dunia, azab kubur. Nabi udah kasih bocoran, hati-hati, ente mati itu bukan from dust to the dust, bukan, tapi ente bakal dibangkitin, bakal ditanya nanti. Panjang nih urusan ini, pertanyaan kubur. Lihat kamu tuh bakal meninggal sendiri, dimakamin sendiri, dibangkitin sendiri, ditanya sendiri. Diazab juga sendiri. Ya surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Jangan tenang-tenang aja. Umur berapa sekarang? Standar umur umat Muhammad sitin wasab'in cuma 60-70. Ente berapa? Udah pala 5, 2 kali pemilu lagi tuh umur kalau nyampe gitu loh. Ini bakal mati, bakal banyak pertanyaan. Dunia lagi yang dikoleksi. Udah dibilang 3 yang bakal dipakai ke lubang kubur, yang lain yang dikoleksi. Sedekahnya gimana? Ilmunya gimana? Anak soleh gimana? Yang lain bakal ditinggal. Ayo dong fokus, taklukin dunia jadi orang kaya. Kalau perlu di atas orang kaya, ohang kaya gitu ya. Jadi ohang kaya jangan tanggung. Buat apa? Buat sedekah yang manjang apa kira-kira nih ya. Yang kalau kita meninggal tetap ada tuh sedekah. Ilmu, ayo ilmu, ajarkan anak kita, keluarga kita, bayarin orang sekolah, ilmu. Atau doa anak yang soleh. Yang gak semua orang punya, tapi kan kalau yang 2 bisa kita kejar. Iya. Nabi kasih bocoran nanti kamu bakal dimuliakan dengan itu semua dalam kuburmu. Yang dikoleksi ya ilah motor klasik, mobil klasik. Ya alat bantu nyampe ke sebuah tujuan digoreng sampai Vespa ratusan juta. Ya ilah subhanallah. Bukan gak boleh, boleh. Cuma kan duitnya kan duit Tuhan, Tuhan bakal nanya. Ente beli buat apa nih? Cuma buat teman foto doang jadi backdrop apa gimana gitu. Ngapain kalau nggak ada untungnya. Suruh cinta sama Nabi, ikuti apa yang beliau sampaikan. Nah kalau bisa Allah akan muliakan. Karena nanti ada 40 bentuk hadiah yang Allah kasih. Next lah, abis ini lah kita bahas nanti. Ada 40 hadiah. Ini cuma dijelaskan nih. Target kita ini kan kita nggak terpukau dengan pujian, nggak terpuruk dengan hinaan gitu kan ya. Di dalamnya macam hal lah ya. Terlalu kecil kalau kita cuma bahas masalah sogok menyogok, bisnis negatif, terlalu kecil lah ya. Biarlah nanti yang melarang itu diri kita sendiri ketika sudah tahu hukum. Ya saya paling nggak suka ngomong sama maling, lu jangan nyolong.
pinteran dia pasti nyolong gitu loh ya. Mendingan kita omongin tentang bahaya nyolong dan Allah Maha melihat ketika kamu nyolong. Dia yang punya rem nanti. Ya, bukan karena kita, tapi karena ilmu yang dia punya. Nah, dalam Islam tuh begitu. Ya, kayak ada tamu orang nggak baik datang ke rumah Nabi. Nabi lagi di rumahnya Aisyah tuh. Kata Aisyah, ada tamu Rasul, Nabi ngintip. Oh, bi'sal qaum. Seburuk-buruknya orang di kaumnya ini. Ini orang gak baik nih. Terus kalau memang gak baik, kenapa disuruh masuk? Kata Aisyah begitu. Ya kan kita gak tahu. Kadang nih orangnya gak baik, hidayahnya dari kita. Hidup ini alam kemungkinan. Kalau kita yakin bisa merubah, robah. Kalau enggak ya jangan. Sometimes ini kita menghindari masalah itu perlu. Tapi ada yang bilang, Tat, kita kalau mau kuat, Tat, lawan ombak. Ikan aja kalau lawan ombak gede, Tat. Iya kalau yang mampu. Ya, makanya saya kemarin kirim gambar ke adik saya itu ada gambar mobil mau ditabrak bison. Saya kata melengos dah. Kadang-kadang hindari ujian. Berat, bison gitu ya. Kalau emang kita bakal nggak kuat ngadepin ujian jangan dipaksain. Karena menghadapi ujian itu kan ibadah. Dimana ibadah fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kita lagi sholat ada ular. Jangan sok-sokan, enggak gue matat, emang gue lagi ibadah, biarin dicatek sahid. Tuhannya siapa yang ngajarin begini? Enggak ada. Orang lagi sholat ada ular, geser dulu tuh ular, terusin sholat. Anda si biarin tat, paling dicatek, mati loh. Enggak sempet tahiyat nanti urusannya. Enggak selesai di sholat urusannya. Bukan begitu ya. Tapi ya wallahu alam. Kadang kita hadapi atau kita menghindar. Kalau keduanya lillah tuh bagus. Nah Nabi tuh contoh kan. Nabi ajarkan. Makanya kalau sama Nabi jangan cuma ngaku cinta Rasul modal koleksi kaset cinta Rasul. Bukan gitu ya. Kalau cinta Rasul buktikan memang Anda itu mentaati perintah Nabi, menjauhkan mempercayai yang dikabarkan walaupun sifatnya gaib, dan yang keempat tidak beribadah kecuali menunggu contoh. Kenapa mesti menunggu contoh, Ustaz? Karena kata ulama hukum asal ibadah haram sampai datang contoh. Sekali lagi nih ilmu ushulul fiqh nih. Hukum asal ibadah itu haram sampai datang contoh. Lain dunia makan minum. Hukum asalnya halal sampai jelas keharaman. Ente dikasih bakso makan karena keumuman di sini semua bakso sapi gitu kan, bakso ikan boleh makan, hukum asalnya. Bisa haram kalau dia ngomong tapi ini bakso babi, jangan. Tapi kalau hukum asalnya makan, walaupun kita nggak tahu cara motong sapi, cara motong ayamnya kita nggak tahu. Tapi kalau memang hukum asal sapi sama ayam halal, kita nggak tahu. Nah bisa haram kalau ada info. Ya, tapi kalau ibadah enggak. Ibadah lebih dikedepankan keharamannya. Soalnya apa? Jangan coba-coba beribadah kepada Allah dengan tanpa contoh. Karena akan lelah, waktu yang kau pakai itu nikmat. Tuhan bersumpah demi waktu. Sekarang kau sholat emang gak pakai waktu. Waktu pinjaman buat sebuah ritual tanpa contoh, Allah marah. Allah marah. Jangan main-main, jangan ngelobi Tuhan. Lo kan saya kan berkoalisi kan niatnya baik, sama siapa lo berkoalisi? Ingat, Tuhan itu baik, cuma nerima yang baik. Rumusnya gampang kok. Jangan menghayalkan sebuah kebaikan kepada Tuhan yang baik dengan cara yang tidak baik. Allah tidak mungkin memberikan kebaikan dengan mukodimah yang buruk. Ya, jangan paksa Allah berbuat maksiat. Dan Allah nggak bakal bermaksiat juga gitu loh ya. Seakan-akan dengan perbuatan ini ya kita berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan lah insya Allah. Dengan kolaborasi kita pada hal-hal yang negatif ini ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan lah. Ya nggak bisa begitu, nggak bisa. Ya, agama ini sudah sempurna. Setuju gak Al-Maidah ayat 3 ayat terakhir? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Setuju gak nih? Pada hari ini sempurna bagimu agama. Yang bilang agama sempurna siapa? Allah. Sehingga kalau udah urusan ibadah jangan dibikin lagi, agama telah sempurna. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Kamu tuh umat Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan. Apalagi kalau buat dapat rezeki.
Apalagi buat urusan ibadah, Allah pasti ajarkan. Ya, jangan suka bikin yang enggak-enggak. Saya lagi bilang dari kemarin, saya kan di Jakarta Bogor udah tahun-tahunan nih. Tiap sekian tahun sekali ada pemilihan presiden, ada pemilihan bupati, wali kota. Ini banyak banget foto bareng perempuan laki, bukan laki bini, pilihlah aku gitu loh. Itu lakinya mana sih bini dipoto bareng begitu gitu loh. Apa enggak cemburu? Ya mudah-mudahan dengan apa yang kita perbuat ini Allah berikan kesejahteraan buat kota ini. Astagfirullahaladzim. Ini caranya sudah enggak baik, ngelobi Tuhan supaya dapat yang baik. Waduh, ini kalau zamannya Mu'tasimah nih dulu nih yang ngejebol Eropa, habis dipepes nih orang gitu loh. Nih kalau hidup di zaman Umar, the end nih orang betul-betul selesai udah urusannya nih. Ya kenapa? Karena keselnya tuh melobi. Lawang masyarakat aja ditantang sama Umar. 46.000 pasukan Islam ditantang sama Umar di Yarmuk gitu. Di perbatasan antara Yordan dengan Palestina, dengan Golan, dengan Laut Tiberia, Danau Tiberias dia di situ ditantang sama Umar. Ketika Umar menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Kata Umar, wahai masyarakat dengarkan, 46.000 ditantang sama Umar. Gila, Umar 46.000. Karena pasukan Islam 46.000. Pasukan orang-orang Romawi Timur, Bizantium itu 125.000. Ditantang sama Umar. Dengarkan, kau anggap aku membenci Khalid, salah. Khalid sahabat Nabi, Khalid sahabatku. Aku juga tahu Khalid ini makhluk manusia yang Allah enggak ciptakan untuk kalah. Dia menang. Semua yang dia pimpin pasti menang. Dan aku juga tahu ada surat Ar-Rum dalam Quran. Ghulibatir Rum, Romawi pasti kalah. Aku beriman dengan ayat tersebut kata Umar. Dan aku yakin kita pasti menang. Cuma aku gak mau kemenanganku tauhid tidak tegak. Ini hidup bukan masalah kalah atau menang, bukan. Bukan itu masalahnya. Aku tidak mau ketika Romawi kalah terbuka Eropa, tauhid tidak tegak. Kenapa Umar? Kalian berkata di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Itu syirik. Aku akan robah semua. Khalid turun, ganti Abu Ubaidah. Lihat, kocar kacir kabur itu Heraklius. Hatinya bergumam, ini baru Abu Ubaidah bin Zarrah nih, kopral. Jadi panglima, gimana panglimanya langsung habis dah gua. Makanya perkataan beliau diukir oleh orang-orang Suriah itu, salamun alaika ya Suriah, salamun laliku ba'dah. Diukir itu. Malu orang Romawi kalau ingat itu. Kata Heraklius sambil lari terbirit-birit, ya karena kalah perang dengan pasukan yang sedikit. Ya, makanya mereka bikin film 300 buat ngangkat kembali kemuliaan mereka. Nggak ada apa-apanya. Di situ katakan salamun alaika ya Surya, selamat tinggal ya Surya. Salamun laliku abada, selamat tinggal dan aku tidak akan pernah nginjek kaki lagi di sini. Malu katanya. Tuh. Lihat kuatnya mental Umar ibn Khattab itu. Lagi-lagi Pak, ini hidup bukan masalah besar gaji yang kita miliki Pak. Kira-kira kerjaan ngerusak hubungan kita sama Tuhan tidak? Ayo mulai, kita laki-laki ini mulai berpikir. Karena kadang-kadang kita cuma fokus sama income. Tapi kita nggak ngelihat kualitas gawean kita. Berapa banyak orang gara-gara kerja income yang dipikirkan sampai nggak sempat sholat. Nggak sempat silaturahmi. Apa nggak ngelihat anak tumbuh dewasa, tumbuh berkembang. Kita cari sesuatu yang bakal kita tinggal. Ada muhasabah diri begitu. Ya, suruh kenal beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan betul dan mencintainya. Yang keempat, yang ketiga, suruh bangun keyakinan yang benar terkait hal-hal gaib dan negeri akhirat. Suruh timbul dulu para sahabat gitu maksudnya, supaya mereka enggak terpukau dengan pujian, terpuruk dengan hinaan. Mereka bangun keyakinan di hati mereka akan keyakinan yang benar untuk urusan gaib dan akhirat. Jadi kalau mereka dapat untung, mereka nangis. Ditanya sama Nabi, kenapa? Tolong bilang sama Allah, jangan semua dikasih di dunia. Karena mereka begini pengen buat akhirat. Dunia semuanya kita punya juga bakal kita tinggal. Mereka selalu bilang begitu. Makanya kata Nabi,
harta yang kau miliki itu ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amdoh. Harta kamu itu yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Disitulah para sahabat walaupun casingnya miskin sedekahnya maksimal. Karena mereka tahu yang disedekahkan itulah harta mereka yang sebenarnya gitu loh. Jadi begitu mereka berpikir dan mereka rata-rata orang yang qasdu. Hidup di zaman yang sederhana. Rumah-rumah di zaman Nabi itu gak ada yang mewah. Orang yang hidup di zaman Nabi yang mewah itu yang tinggal di Taif. Sampai sekarang Taif lebih mewah ketimbang Saudi kan. Kita lihat bangunan-bangunan seperti Eropa lah kalau di sana ya. Tapi kalau di sekeliling Nabi, Mekah, Madinah gak ada yang mewah. Gak ada sama sekali. Karena mereka sudah terdakwahi untuk tidak over dengan dunia. Ya, karena dia tahu dunia ini kata Nabi, ma'akala fa'afna, wala bisa fa'abla, wa tasaddaqa fa'amdo, wa masih wadhalik fadzahib otarikuhu linnas. Karena mereka pegang omongan Nabi, dunia itu yang kau makan cuma beda di mulut, di lidah, pedas, asam, manis di mulut. Masuk ke perut sama, keluar mirip. Wala bisa fa'abla, yang kau pakai bakal usang. Wa tasaddaqa fa'amdo, yang kau sedekahkan bakal menetap. Selain daripada itu kata Nabi, wa masih wadhalik, zahib, hilang, lupa naro, dicolong orang, musnah, zahib. Otarikuhu linnas, atau kamu tinggalkan buat orang jadi waris. Dunia cuma itu. Dunia yang mana? Semuanya. Hubbud dunia, kecintaan dunia yang Allah bilang dalam surat di Quran Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah dan seterusnya itu ya. Dunia secara umum. Pasangan hidupmu, anak-anakmu, hartamu, kendaraan kamu, perabotan lenong rumah tangga dari emas dari perak, dunia. Akan ditinggal. Makanya orang laki suruh sering-sering ikut nguburin. Habis itu cerita sama orang rumah karena perempuan nggak boleh, ya dilarang dalam agama yang dikhawatirkan niyaha. Kalau laki sering ziarah. Aksiru dzikra hadhimil ladzah, perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Banyakin ziarah. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Ziarahi kubur supaya kamu ingat mati. Begitu agama. Masya Allah. Ya, suruh bangun keyakinan yang benar terkait hal gaib dan negeri akhirat. Tanamkan ke diri kita bahwa nikmat dunia ini ada batasnya. Seperti kebalikannya, ujian dunia ini pun ada selesainya. Karena ada pagi, siang, sore, malam, ada malam, sore, siang, pagi. Terus berputar waktu. Ya, ada lahir, ada mati, ada kecil, ada gede. Ya, hidup ini bergulir. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha. Ada pergantian, perguliran. Supaya kamu tahu, timbulkan keyakinan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita ada di atas bahtera kehidupan yang sedang berlabuh di pulau yang namanya dunia. Lagi turun sebentar buat ambil bekal perjalanan panjang ke depan. Nanti kita akan sampai ke alam akhirat, ada 2 pulau. Pulau neraka, pulau sorga. Tujuan kita pulau sorga. Cuma tidak sedikit yang masuk ke neraka ketimbang ke sorga. Ya, sampai sebagian mengatakan awalnya sorga itu sepi. Kalau neraka tuh bakal penuh. Gimana cara ngelihatnya? Lihat aja pengajian sama konser penuhan mana gitu. Ya, simple kok ngelihatnya. Mudah-mudahan jadi buat kita oh iya ya, supaya kita tahu bahwa Allah pengen yang terbaik buat kita. Ya, kemudian yang terakhir yang kita bahas karena waktu yang nggak memungkinkan untuk menunggu waktu zuhur, kita bisa break sebentar nanti. Para sahabat itu setelah tahu bagaimana mesti bertahan di atas dunia ini, maka mereka gigih menjalankan ketaatan kepada Allah dan mencintai orang beriman. Yang dibilang ad-dinun nasihah. Agama menjadi sebuah nasihat lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimatil muslimina amah walil mu'minin secara umum. Wan nasi ajma'in. Mengembalikan hukum asal dunia itu merupakan nasihat. Apa?
Agama itu nasihat. Apa? Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat yang menggiring orang untuk balik ke Allah. Nasihat yang menggiring orang untuk kembali kepada Quran. Nasihat yang menggiring orang untuk kembali mencontoh Rasul. Dan yang keempat, nasihat untuk tetap taat pada pemimpin selama tidak melanggar syariat. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Al-Khaliq. Makanya orang Islam tuh enggak terprovokasi untuk membenci pemimpin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdan habasyian. Sekalipun budak Habsi yang mimpin kamu, kalau yang dia perintahkan baik, pakai prinsip Ali bin Abi Thalib. Ungzur maqala wala tangzur man qal. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang nyampein. Itu prinsip. Kalau bicara pemimpin, ya mau pemimpin negara, kerajaan, kota, kampung, sampai rumah tangga sama. Mungkin nanti ada saatnya ibu pegel sama bapak gitu kan. Tapi kalau bapak ngomong baik ya udah lupain pegelnya deh, ingat omongannya gitu loh. Kenapa? Karena yang disampaikan wasilah. Allah kasih kebenaran melalui wasilah, melalui pemimpin kepada rakyatnya. Mereka gigih menjalankan ketaatan kepada Allah dan cinta sama orang beriman. Kenapa mesti bercinta sama orang beriman? Karena kita nggak bisa terlepas dari ikatan orang beriman. Orang beriman dengan beriman lainnya tuh kayak saudara kita. Udah kita kayak saudara sudah, jangan hitung-hitungan. Kalau dia butuh bantuan, bantu. Nggak usah takut miskin karena ngebantu. Ma naqasat shadaqatum mim malin, tidak kurang harta karena sedekah. Kalau Anda nggak bisa membantu dia secara finansial, buatlah dia bertasbih kalau ketemu sama Anda. Paling nggak begitu. Ana bukan kamu bantu, Tat, cuman apa yang Anda punya, Tat? Akhi, kalau bicara punya buat sedekah, kata Nabi, senyum pun sedekah. Lu udah susah asem muka lu gitu loh. Jangan udah tahu susah mesem, seneng sama orang gitu loh. Itu kan sedekah yang paling gampang. Masya Allah, masuk waktu ya. Barakallahu fikum. Naam.